Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay students, how are you today? I hope you are in a good condition. Untuk materi PKN kita yang pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang peran Indonesia di Asia Tenggara. Sebelum memulai pelajaran, disiapkan dulu ya alat tulisnya untuk mencatat. Let's go! Untuk materi yang akan dipelajari di hari ini yaitu yang pertama adalah tentang Sekretariat ASEAN dan yang kedua adalah kerjasama ASEAN. Pertama adalah Sekretariat ASEAN. Pada bulan Juli 1976 didirikan Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau bisa disingkat dengan Sekjen. Nah, masa jabatan Sekjen ASEAN adalah 4 tahun. Sekjen ASEAN bertanggung jawab kepada sidang menteri, manakala bersidang dan kepada komite tetap pada waktu-waktu lainnya. Selain itu, Sekjen ASEAN bertanggung jawab atas pelaksanaan semua fungsi dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh sidang menteri ASEAN dan komite tetap. Kerjasama ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN saat ini menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, yaitu adalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan yang terakhir adalah latihan militer bersama. Yang pertama adalah di bidang politik. Di bidang politik, ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan senjata bebas nuklir. Selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Bentuk kerjasama ekonomi dapat direalisasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan, terutama beras. Yang ketiga, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri tembaga di Singapura, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan proyek pabrik super fosfor di Thailand. Yang keempat adalah menciptakan Preference Trading Arrangement atau yang bisa disingkat dengan PTA yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN. Selanjutnya di bidang sosial. Di bidang sosial, ASEAN melakukan kerjasama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Yang kedua, penanggulangan bencana alam. Yang ketiga, perlindungan terhadap anak cacat. Dan yang keempat, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Budaya. Di bidang budaya, ASEAN melakukan kerjasama seperti berikut. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Yang kedua, pemberantasan buta huruf. Yang ketiga, program tukar-menukar acara televisi ASEAN. Yang keempat, temu karya pemuda ASEAN. Dan yang kelima adalah festival lagu ASEAN. Selanjutnya adalah latihan militer bersama. Negara-negara anggota ASEAN tetap menghindari pembentukan fakta atau persekutuan militer.
Namun, untuk meningkatkan keamanan wilayah mereka, sering menggelar latihan militer bersama. Misalnya, latihan militer dengan Sandi Elang Malindo merupakan latihan militer Angkatan Udara Indonesia dan Malaysia. Untuk latihannya, kalian silakan cari pada sumber lain, boleh melalui buku atau internet, tentang peran Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN selain yang tadi sudah disebutkan ya atau sudah Miss jelaskan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Dan semua tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum.